Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Skilmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan paparan tentang review bedah jurnal. Jurnal yang saya bedah atau saya review berjudul Akurasi Moving Average dalam Prediksi Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Saya membagi paparan ini menjadi keempat segmen utama. Yang pertama adalah latar belakang, lalu tujuan dan metodologi, yang ketiga adalah analisis kritis, dan yang terakhir adalah saran dan masukan. Latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa analisis teknikal merupakan metode yang umum sering digunakan oleh investor untuk prediksi pergerakan harga saham berdasarkan data historis. Salah satu indikator populer dalam analisis ini adalah moving average yang digunakan untuk mengidentifikasi tren pasar dan memberikan sinyal beli atau jual. Namun, keakuratan indikator ini dalam konteks pasar saham Indonesia, khususnya pada saham-saham LQ45, masih perlu diuji secara empiris untuk memastikan keefektivitasannya dalam pengambilan keputusan investasi. Tujuan dan metodologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji akurasi moving average dalam prediksi arah pergerakan harga saham yang tergabung dalam indeks LQ45. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti terkait keefektifan indikator moving average dalam konteks pasar modal di Indonesia. Tujuan penelitian ini tersebut telah dinyatakan dengan jelas dan terfokus pada hal-hal spesifik, yakni akurasi indikator moving average. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai akurasi indikator moving average dalam memprediksi arah pergerakan harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Metodologi penelitian. Sampel penelitian dari 37 saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 dipilih melalui teknik process sampling. Kriteria pemilihan adalah saham yang mengalami kejadian golden cross dan dead cross selama periode pengamatan Februari hingga Juli 2019. Data diperoleh melalui aplikasi S-Smart untuk menguji hipotesis mengenai keakuratan metode moving average. Digunakan uji non-parametric Mann-Whitney untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara prediksi arah pergerakan harga saham yang dihasilkan metode moving average dengan kenyataannya. Berikut adalah data perusahaan yang menunjukkan dead cross, sedangkan berikut adalah perusahaan yang menunjukkan golden cross. Dan berikut adalah grafik yang menunjukkan dead cross, baik saat ataupun setelahnya. Dan berikut adalah grafik yang menunjukkan kondisi saat golden cross maupun setelah golden cross. Dan berikut adalah data perbandingan prediksi arah perubahan harga saham dalam kenyataan saham yang mengalami dead cross. Dan berikut adalah data perbandingan prediksi arah perubahan harga saham dan kenyataan saham yang mengalami golden cross. Hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan signifikan antara prediksi arah pergerakan harga saham yang dihasilkan oleh metode moving average dengan pergerakan harga saham yang sebenarnya. Dengan kata lain, metode moving average mampu memprediksi arah pergerakan harga saham dengan akurat dalam periode pengamatan yang singkat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa metode moving average merupakan alat yang akurat dalam prediksi arah pergerakan harga saham pada indeks LQ45. Implikasinya, investor dapat mempertimbangkan penggunaan indikator ini sebagai bagian dari strategi analisis teknikal untuk membantu pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat. Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil ini berlaku untuk periode pengamatan yang singkat. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi investor untuk tetap mempertimbangkan faktor-faktor lain dan melakukan analisis lebih lanjut dalam pengambilan keputusan investasi. Analisis kritis. Dalam analisis kritis terbagi menjadi 6 pertanyaan utama. Yang pertama adalah apakah tujuan penelitian masih relevan. Yang kedua adalah apakah metodologi yang digunakan sudah tepat. Yang ketiga adalah apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan. Yang keempat, apakah terdapat kelemahan atau bias dalam penelitian. Yang kelima, bagaimana artikel ini berkontribusi pada bidang keilmuan. Dan terakhir adalah saran untuk penelitian lebih lanjut. Tujuan penelitian. Menurut hemat saya selaku penulis, penelitian ini masih sangat relevan bagi pasar modal Indonesia. Indeks LQ45 mencakup saham-saham berkapitalisasi
volatilitas besar yang sering jadi acuan bagi investor institusional maupun individu. Menguji efektivitas moving average dalam indeks ini memerlukan wawasan praktis yang berharga bagi pelaku pasar. Penggunaan metodologi. Dalam menilai kesesuaian metodologi, apakah sudah tepat atau tidak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saya membaginya ke dalam 4 hal. Yang pertama adalah dalam pemilihan sampel. Dalam pemilihan sampel, penelitian ini menurut hemat saya sudah cukup tepat karena indeks ini mencakup saham-saham yang paling aktif diperdagangkan. Namun, teknik proportif sampling bisa menyebabkan bias seleksi, terutama jika kriteria seleksi tidak sepenuhnya mencerminkan karakteristik seluruh saham dalam indeks. Lalu ada periode pengamatan. Dari segi waktu pengamatan, periode yang dipilih cukup singkat, jadi 6 bulan. Hal ini da- yang menurut saya menjadi kelemahan dalam penelitian ini, karena kondisi pasar dalam periode tersebut mungkin tidak cukup representatif untuk menggambarkan secara penuh hasil penelitian di berbagai kondisi pasar. Lalu uji Mann-Whitney, pemulihan uji parameter Mann-Whitney cukup tepat untuk membandingkan dua kelompok data yang tidak berdistribusi dan normal. Pendekatan ini cocok untuk mengevaluasi perbedaan antara prediksi moving average dan relasi arah pergerakan harga saham. Lalu ada pengumpulan data. Jadi data diambil dari aplikasi Smart yang memberikan kekuatan dan kredibilitas. Namun, berita ini akan lebih kuat dan lebih baik lagi jika memanfaatkan sumber data yang lebih beragam untuk minimalkan risiko bias data. Hasil penelitian apakah mendukung kesimpulan? Menurut hemat saya, hasil penelitian mendukung kesimpulan yang mana penelitian menemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara prediksi arah pergerakan harga saham yang dihasilkan oleh metode moving average dengan pergerakan harga saham yang sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa MA adalah alat yang akurat untuk prediksi pergerakan harga saham dalam jangka pendek, meski hanya berlaku maksimal pada periode pengamatan yang singkat. Karena tidak ada jaminan bahwa moving average akan tetap akurat dalam kondisi pasar yang berbeda-beda, seperti saat terjadi volatilitas tinggi atau krisis keuangan. Lalu ada bias dan kelemahan data. Dari penelitian ini, saya mencatat ada dua bias yang dapat timbul. Yang pertama adalah karena penggunaan sumber data yang menyebabkan bias jika data yang disediakan tidak mencakup seluruh informasi yang relevan. Lalu ada bias waktu, yakni hasil penelitian mungkin dipengaruhi oleh kondisi pasar pada periode tertentu selama periode pengamatan, seperti tren pasar yang stabil atau volatilitas rendah. Lalu ada kelemahan. Saya mencatat ada 3 kelemahan, yakni periode pengamatan yang singkat, lalu ada keterbatasan sampel, dan tren yang fokus pada satu indikator saja. Lalu bagaimana kontribusi ini terhadap penelitian terhadap keilmuan? Saya mencatatnya ada 3 manfaat dari penelitian ini atau kontribusi penelitian ini dalam keilmuan. Yang pertama, yakni untuk memperkaya literatur. Yang lalu ada sebagai bentuk aplikasi praktis yang dapat digunakan oleh pelaku pasar. Dan yang terakhir adalah sebagai bentuk atau dasar penelitian lanjutan. Sedangkan untuk saran dan masukan, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai saran. Yang pertama adalah untuk memperluas periode pengamatan, karena penelitian sebaiknya mencakup periode yang lebih panjang untuk menangkap berbagai kondisi pasar termasuk tren bullish, bearish, dan sideways. Lalu membandingkan berbagai indikator. Dengan melakukan kombinasi moving average dengan indikator lainnya seperti RSI, MACD, dan Bollinger Band dapat diuji untuk mengalokasi akurasi prediksi yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah analisis faktor fundamental. Penelitian lanjutan dapat mengindikasi analisis fundamental untuk memberikan pandangan lebih holistik tentang kinerja saham. Ada penggunaan teknik machine learning, yakni metode prediksi model seperti machine learning dapat digunakan untuk membandingkan hasil dari metode moving average tradisional. Lalu manfaatnya kelima adalah meningkatkan diversity sampel.
Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.